Om Sus itu udah kehilangan anaknya, anak pertamanya, bayangkan. Suka nggak suka? Nah, kesadaran ini kadang-kadang kita nggak sadar. Akibatnya apa? Kita sembrono menghadapi itu. Sembrono. Kenapa sembrono? Ada hal yang nggak boleh dilakukan, kita lakukan. Kita terjang. Dan kebalikannya, ada hal yang disuruh, nggak kita lakukan. Nah, makanya kesadaran ini penting begitu. Nah, halakah seperti ini. Mohon maaf, kemarin anak-anakku udah sempat berjalan setiap malam Ahad ya. Papa yang salah. Udah berapa Ahad akhirnya bubar. Nah, mudah-mudahan ini ke depan menjadi setiap Ahad nanti walaupun berjauhan kita tetap nih mengingatkan seperti ini. Karena mungkin Papa ya mungkin lebih tua tapi ya sering lupa. Mama juga. Lebih tua tapi kadang sering lupa. Makanya dengan menyampaikan harapannya adalah mengingatkan diri sendiri, kesadaran. Kesadaran bahwa sekecil apapun kebaikan ditimbang. Kesadaran bahwa sekecil apapun kejelekan ditimbang. Ini juga biar apa? Biar kita hati-hati. Karena takwa itu ujungnya hati-hati. Misalkan kita mau melangkah apa? Ini mendapatkan keridhaan Allah atau sebaliknya. Nah, ini harus sama-sama nih. Ya, self reminder. Kita mengingatkan diri kita sendiri. Makanya pada kesempatan indah ini, alhamdulillah, yuk kita mensyukuri nikmat Allah yang saya rasakan luar biasa. Umul Bule Nur yang dari Jakarta keroyo-royo dari Jakarta ke sini walaupun kondisinya pun nggak sehat ya, itu ikut bertahniah, ya ikut bersukacita keluarga ini gitu. Makanya apresiasi banget nih Bule Nur. Sakit ini sampai berobat ke sana, nggak enak juga, harusnya saya ngantar gitu kan. Nah, ini harus kita manfaatkan waktu ini. Nah, alhamdulillah kesempatan ini ada Mas Eko dan Ananda gadis yang udah memasuki satu jenjang pernikahan. Mungkin nanti masing-masing dari yang udah menikah sepatah dua kata ngasih nasihat. Terserah nasihat apa. Karena bagaimanapun tentunya kan meskipun mungkin Mas Iko secara keilmuan agama lebih tinggi, tapi untuk pernikahan belum. Karena baru 1 hari. Papa udah 30 tahun menikah. Nah, paling tidak kan udah duluan. Uti udah 50-an tahun. Umul udah 45 tahun menikah. Bule Nur pun suaminya juga udah meninggal. Jadi udah dapat tadi kan istilahnya. Ini keluarga yang udah nggak lengkap sebenarnya. Tetapi ya tadi bahwa, nah harapannya saya ini malam ini kita saling ngasih masukan ke Mas Eko dan Kak Gadis agar enggak apa, semua kan pasti punya apa kan, misalkan masukannya apa gitu kan. Oke. Jadi urut kacang Iva enggak lah, yang nikah aja belum, gimana nikah kan? Berarti tidak bermain. Oke, berarti siapa dulu? Papa dulu ya. Oke. Mas Eko, Kak Gadis, ya nanti muter. Gitu. Hah? Belum tahu. Ayo, ke sana. Kita berdua. Mbak ya. Oke. Jadi ya oke, jadi abal. Oke, Mas Eko. Jadi gini. Jadi nikah itu jadikanlah menjadi sarana untuk meraih keridhaan ilahi. Yang pertama. Yang kedua, itu bukan akhir tapi awal. Nikah itu awal. Karena Anda berdua nanti akan menghadapi masalah. Nah, ini saya nakut-nakuti. Dalam satu keluarga enggak ada yang enggak punya masalah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Contoh, ini anak saya yang pertama nikah, Gadis sama Hanif sama Tia. Banyak masalah. Misalnya gini, mohon maaf ya, mungkin suami istri, bisa aja masalah itu datang dari mertua, bisa di. Kalau enggak kakak, kalau enggak adik, kalau enggak tetangga. Ekonomi, macam-macam. Jadi nanti Anda akan penuh dengan masalah. Mungkin masa-masa sehari, 2 hari, 3 hari ini
Oke lah ya semua yang baik-baik, tapi makin lama akan nampak nih. Dari sisi gadis, wah ternyata gadis seperti ini. Dari sisi masyarakat seperti ini. Oh keluarganya tertanya, orang tuanya seperti ini. Enggak apa-apa. Karena memang hidup ini kalau kita nggak mau masalah, jangan hidup. Makanya Papa pengen yang pertama, Anda harus siap menghadapi masalah. Semua ada masalah. Anak saya yang pertama ini. Kedua, yang pertama nikah. Papa tahu masalahnya apa. Papa nggak usah ungkap, tapi banyak sekali. Yang kedua Mbak Sarah dengan Kak Asrul. Beda suku. Beda suku. Suku Jawa dan suku Cina. enggak tahu mana. Sumatera. Sumatera. Oki. Oke. Kok Komering, suku Komering terkenal banget tuh di Sumatera. Di sana ada Oki, ada Oku. Ogan Komering Ilir, ada Ogan Komering Ulu. Betul, Mas. Betul. Akan beda banget karakternya, bayangkan lah. Oh iyalah iyalah. Jadi beda banget tuh. Jadi dari habit yang terkecil aja pasti beda gitu loh, Mas. Makanya itu yang Papa ingin sampaikan. Anda siap-siaplah menghadapi masalah. Bun, lanjutin. Kalau ada tambahan. Awal pernikahan itu awal yang indah. Dan keindahan itu hanya dilewati dalam hitungan bulan. Begitu engkau masuk ke bulan ketiga, maka engkau akan mengalami fase perbedaan yang mulai nampak di depan mata, yang mulai bikin kesel. Naruh anduk, limpro. Kalau tadinya masih ya Pengalaman. Pengalaman ini. Pengalaman. Oh, anduknya. Kan? Karena fase-fase seperti itu nanti akan kita alami. Jadi fase 3 bulan itu adalah fase ingin menunjukkan siapa jati diri kita. Fase honeymoon. Ya, jadi yang perempuan ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa berkuasa, yang laki-laki juga ingin menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin. Disitulah masa kalian mulai dicoba dengan karakter sifat yang mulai nampak aslinya. Kalian masih bisa mempertahankan rasa sayang itu, atau kalian menjadi pribadi yang mulai cuek satu sama lain. Nah, di situ maka kalau terjadi hal-hal seperti itu, kuatkan hati kalian bahwa tujuan kalian menikah adalah karena Allah. Maka yuk, apapun yang terjadi, pada dasarnya suami itu bukan malaikat, istrimu juga bukan bidadari. Maka salinglah kalian memaafkan ketika ada terjadi sesuatu konflik dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya rumah tangga itu tidak akan lepas dari konflik. Betul apa yang dibilang papamu. Konflik yang akan kita alami itu bukan dari pribadi kita aja. Bisa jadi dari adik kita, dari kakak kita, dari bahkan orang tua kita yang karakternya beda. Kok orang tuaku seperti ini ya? Nah, nggak sesuai dengan hati kita. Ya memang Allah menciptakan dunia ini dengan berbagai karakter yang diciptakan untuk kita menjadi bijak, bukan kita untuk menjadi sekelompok orang yang berkumpul sama rata sama rasa, tapi orang yang bisa bijak dengan berbagai permasalahan. Kayak Umi sama Papa 30 tahun dilewati di luar, bukan berarti nggak ada masalah, banyak. Tapi kita bisa melewati bersama, justru semakin menguatkan kita dan menambah rasa cinta kita. Itu. Jadi, jadikan masalah itu menjadi kekuatan cinta kalian yang menjadi lebih indah. Oke, cukup. Oke. Ya, makasih. Terus Om Sus. Pernikahan itu adalah sebuah kekuatan baru. Ya, kenapa kekuatan baru? Karena dia akan bisa seharusnya akan bisa lebih survive menghadapi dunia dan isinya ini. Ya. Kalau ada hujan yang biasa kedinginan, maka harus bisa saling menghangatkan. Wah, itu. Dan ini yang paling penting. Kedinginan. Ya. Yang paling penting sebagaimana di dalam khotbah Jumat yang terkenal,
seruan untuk selalu bertakwa dan meningkatkan takwa, maka kekuatan baru untuk bertakwa. Maksudnya apa? Adalah meningkatkan iman. Menjaga iman lebih kuat. Dan menjaga kesehatan lebih kuat. Imun. Ini yang paling penting. Iman dan imun. Jadi kenapa saya tadi tergugah hati saya untuk tidak bisa menahan air mata? Karena saya yang merasakan anak saya enggak ada. Dan ini masalah kesehatan. Masalah iman juga sama beratnya. Tuti sudah kehilangan suami. Maka pelajaran untuk kesehatan nomor 1, sebagaimana pelajaran untuk meningkatkan iman. Kalau bersuami istri berarti lebih sempurna dalam menghadapi itu semua. Oke. Cukup. Oke, makasih. Memang berat banget itu Om Sus, karena anak pertamanya meninggal gara-gara penyebabnya itu demam berdarah. Gitu loh. Jadi ya emang harus makanya tadi bener juga. Monggo Umbul. Ini nasihatnya kurang satu, nggak Apa kayak waktu nasihati Hanif. Oh gitu ya, enggak kuat ya, enggak kuat. Oke, Umbul monggo dinasihati Umbul. Kira-kira. Ya, saya nggak Ya, bisa karena sudah banyak nasihat yang saya sudah dikeluarkan. Saya cuma berdoa aja, ikut berdoa semoga rumah tangga antara anak Iko sama si anak gadis jadi rumah tangga yang harmonis dan baik. Cuma gitu aja pesan Mbah. Makasih Umbul. Ko. Ini enggak muter. Hah? Oh, ini muter. Muter. Kira dari pengalaman. Sukanya ngelempar bola. Kan lebih senior nikahnya. Iya. Kesini sana ya? Iya. Oh iya enggak. Panggil aku apa? Lebih tua jenengan. Dua-duanya pesantren. Waalaikumsalam. Untuk adikku Eko dan Gadis, sedikit nasihat bukan untuk menggurui. Toh kami juga belum genap 5 tahun ya Bu. Baru masuk 4. Iya. Pastinya dalam pernikahan itu permasalahan itu pasti datang dan pergi. Baik yang ini disampaikan Papa tadi, datang dari mana saja, tapi begitu saja. tapi satu pesan yang bisa saya sampaikan yaitu pernikahan itu ibaratkan kita Naik kapal. ya seperti naik kapal. Jadi iya jadi apapun masalahnya yang jelas selama 5 tahun pernikahan itu ujian yang sangat berat, jadi harus dilalui, namun jangan pernah untuk terjun dari kapal. Ya, garis bawahnya itu. Jangan Iya. pernah terjun dari kapal. Iya. Terus harus dinaiki terus. Ya walaupun ini badai datang tuh, Ya. datang dan pergi, badai ujian kehidupan itu, tapi jangan pernah lari dari masalah, hadapi dan jangan pernah untuk menghindarinya. Oke, Selesaikan. cukup sekian. Nambahin. Mbak, nambahin. Ya, nambahin. Suami cengeng nyimpennya juga. Ya. Jadi itu untuk adikku. Adikku. Ya itu tadi soal masalah kan ya. Masalah itu pasti datang dan pergi dibilang. Tapi pasti ada. Nah, intinya gini. Kalau soal diskusi yang agak berat ya, nggak perlu menaikkan suara. Kalian berdua ya, nggak perlu menaikkan suara, nggak perlu ada tangan yang main juga. Kita diskusi ya, diskusi pelan, kita sharing, kita deep talk. Kita udah belajar dari ya segala hal lah kita punya referensi, banyak referensi. Amin. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan ada masalah, kita punya agama untuk kembali kan, kita punya agama untuk kembali, berpegang teguh pada agama. Kalau suamimu salah, dia yang menanggung. Kalau istrinya salah, suami ikut menanggung. Kata bapak tadi kan kayak gitu. Cuma kita
misalkan mentok, kita ingat kita sebagai muslim, kita harus menyayangi muslim lainnya. Yang pertama kamu sayangi adalah apa? Pasanganmu. Rangkul lagi. Terus kalau misalkan ada apa-apa, curhatnya kata koko dulu itu saling silang. Kakak curhat ke mertua, Eko curhat ke mama papa. Jadi biar nggak bikin orang tua itu tuh kepikiran apa yang jadi masalah kita. Saling kuat papa ini. Atau ke saudara, kamu punya aku. Udah gede. Itu aja lah. Kalau misalkan nanti udah longgar, Mbak SMS atau WA aja ya. SMS. Sip. Oke. Thanks Mbak Sarah, Koko. Uti. Utima Ya, nggak bisa komentar ya, Iya, iya, cuma iya. doa Uti buat cucu aku gadis sama Iko. Mas Eko Iya. ya, semoga langgeng, jangan ada Enggak sunscreen. apa ya, saling apa ya, salah-salahan gitu. Kalau memang ada yang salah satu yang ini, harus satu yang ada yang salah, jangan saling keras-kerasan gitu ya. Kita ada doanya ikuti gitu aja, mudah-mudahan ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Nggak bisa alamin. ngomong masalahnya, semua udah cukup sama. Makasih Utina yang udah ngasih doa dan harapannya. Monggo. Uti. Terima kasih. Amin. Tunggu emang ya. Orang tua nu tinggal ya pakai Mbak Buyo, Mbak Ti. Uti hanya mendoakan Amin. semoga cucuku sekalian bahagia dan sejahtera. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tepat dapat ngomongan. Amin. Lagi dong. Itu aja. Tambah cucu. Nggak nangis. Tambah. Itu harapannya Uti. Dari hati terdalam ya. Nggih. Uti, Bon. Ya, ya. Oke, Bang. Abang. Iyalah. Muti dulu lah. Ya, Bang sih, Bang sih, Bang sih. Biar nggak kangen cucu lagi Utinya. Iya kan nggak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan semua di sini dengan kehangatan keluarga besar Kutuman Muti. Betul Bu? Cium dulu dong. Jadi sudah hampir semuanya pesannya udah mantap, udah serem-serem. Kita yang happy aja ya Bun. Kalau dari kita tuh seandainya kita tahu yang lihat ini junior Muti sama Hanif ini, mungkin kita akan lebih cepat dulu nikahnya ya San. Muda. Nah, tapi sebetulnya udah nikah muda kita ya. Berapa? Kau 22 udah nikah. Ini mah pernikahan muda namanya. Iya. Iya. Jadi benar yang kata Mas Asrul juga, sedikit nambahin aja, kadang masalah itu solusinya adalah nggak ada solusi. Sebenarnya nggak ada solusi. Ada beberapa masalah yang solusinya adalah nggak ada solusi. Jadi cuman bawa aja ke kamar, ngelakuin aktivitas suami istri, selesai biasanya gitu. Biasanya kayak gitu, betul. Itu belajar dari senior saya tuh seperti itu. Tidak untuk dibicarakan, ujung-ujungnya ya udah dilakukan. Itu terpraktekkan. Itu lihat masalah. Pribadi Gitu. sini sama ibunya. Kenapa? Kayak Kalau nggak ada solusi. ya, kadang seperti itu, terus ya semakin berwarna ketika ada anak-anak ini. Jadi kita nilai sebagai manusia tuh, sebagai suami, sebagai ayah, itu rasanya tuh sudah mulai berhati-hati gitu, kegiatannya, cara bicaranya, gesturnya, terus bermasyarakat gitu lebih tertata lagi saya pribadi gitu, karena saya anggap saya udah nggak sendiri. Jadi saya tuh sebagai suaminya Muti dan ayah dari anak-anak ini gitu. Jadi
rasanya punya nilai yang lebih ketimbang dulu saya menjomblo. Terus udah sih. Memang learning by doing, langsung aja terjun di lapangan dan rasakan nikmatnya. Cukup dari saya. Iya, tambah. Apa sayang kamu sayang? Iya. Enggak apa tuh ya? Enggak ada. Hah? Kenapa? Apa? Enggak ada. Enggak nambah itu ya? Enggak, karena sama konsultan pernikahan kita termasuk ya Bun, ya. Beberapa kali kan ngobrolnya tektokan sama kita juga gitu. Nanti next kalau misalkan apa boleh sharing-sharing ke kita gitu. Yang lebih dalam boleh gitu. Yang anak muda. Oke, cukup. Baik. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan arahan, Jadi, paradigma, satu lagi. apa itu? Kalau sekarang kan lagi cinta-cintanya. Ya. Nah, cinta itu kadang dibumbui dengan cemburu. Ya Oh kan? iya. Nah, maka ketika kecemburuan itu ada, percayalah apa yang diucapkan suamimu. Jangan dengarkan suara dari luar. Ada itu tip untuk kita semakin erat dengan keluarga. Jadi ketika engkau berkeluarga satu dengan satu, orang lain mengatakan itu suamimu bonceng cewek rambut panjang. Nah, konfirmasi, iya, konfirmasi secara langsung, jangan disimpan karena akan meledak. Gitu. Jadi masalah itu tercipta ketika kita semakin lama menyimpan. Komunikasi paling susah itu terhadap orang yang kita cintai loh. Benar. Iya. Ketika kita saling mencintai, kita nggak ingin tahu kekurangan kita, nggak ingin tahu kelemahan kita, tapi justru itu kesalahan kita. Karena seharusnya orang yang kita cinta itu tahu kondisi kita. Satu hal contoh aja, papa sama mama walaupun udah 30 tahun lebih, kadang makan aja udah lapar ngelewati warung nih kayak enak ya pamine lewat aja nggak peka itu padahal kalau peka kan enak, oh mama pengen, nah kan itu aja 30 tahun lebih gitu loh. Jadi butuh kesabaran. Poin aja harusnya. Nah, iya. Betul harusnya di poin. Katanya, sama. Makan yuk gitu loh. Betul ya. Bingung coba. Iya, malu-maluan gue biasanya gue. Karena perempuan itu pakai filosofi, nggak langsung to the point. Iya. Terus. Oke. Semuanya jurusan komunikasi. Ini jurusan komunikasi ini. Terus. Endingnya coba dirangkum. Belum. Ini belum dikasih. Hah? Yang ini? Nanti. Iva itu ada ledakan kecil nanti. Dan ada pantun, dia ada pantun terakhir nanti. Nanti tolong dia Pak, ada pantun dia. Dan lucu banget. Ya, ada pantun. Oke, jadi gini. Oke. Gambaran juga Mas Eko. Nikmatnya berdiri itu kalau kita sempat jatuh. Jadi seringkali kita itu merasakan sesuatu tatkala tidak ada. Sama kayak air ini contoh. Mungkin kalau banyak hujan malah kita mengeluh ada hujan, walau becek, walau dingin. Tapi tatkala air tidak ada, tinggal satu cibuk untuk minum misalnya, itu baru merasakan nikmat. Pas mati lampu, kita kalau sekarang kita kan banyak lampu kayak nggak merasakan nikmat. Nah, seringkali nikmatnya terasa tatkala tidak ada. Nah, cuma inilah yang menjadikan kita hidup lebih hidup. Contohnya gini Mas Eko. Ini Papa cerita aja. Papa itu kerja 92. Gaji pertama itu 415.000. 415.000 gaji pertama. Kerja 6 bulan Papa menikah. Waktu pulang dari nikah, tahu yang punya apa? Hanya sendok 2, piring 2, apa nih? Panci 1, wajan 1. Untuk nyimpen lemari baju Kayak kardus kayak gini. Pernah kebanjiran nangis kami berdua. Dan itu berjalan mungkin bukan sebulan 2 bulan, mungkin sampai setahun 2 tahun. Kerja 1 tahun baru bisa beli TV hitam putih. Nah.
baru bisa nabung kemalingan. Setiap akhir bulan gimana caranya bertahan hidup. Ini buka-bukaan aja. Jangan dilihat sekarang, wah ini kok udah kayak gini. Enggak. Jadi prosesnya seperti itu. Artinya apa? Tatkala Anda sekarang mungkin udah di fase apa, ya nggak apa-apa, nikmati. Bapak hanya pengen tahu bahwa kadang-kala tadi bahwa nikmatnya sesuatu itu tatkala pernah enggak ada gitu. Nikmat berdiri itu kadang-kala enggak kita rasakan, tapi tatkala kita pernah jatuh, oh berdiri itu nikmat. Ini pernah dia nggak punya apa-apa, punya hutang, akhirnya cuma apa solusinya? Ada solusinya, nangis berpelukan bersama. Ini anaknya ada. Pernah dia ada satu titik terendah, dia nggak punya apa-apa, punya hutang. Udah punya hutang dimarahi mamanya. Akhirnya apa? Cuma berpelukan berdua di kamar. Ya mesti. Loh enggak, dia pernah serius nih. Kebobolan rekeningnya, nggak punya apa-apa di negeri orang. Serius. Orangnya ada. Tapi nggak apa-apa, justru itulah yang menguatkan dengan gitu ya.